Iya. Ini bukan Sanana, Pak, bukan? Ini Sanana. Oh, sudah Sanana ya? Pulau Sulawesi, Pulau Sanana di Pulau Sulawesi. Ada Di tiga pulau Sulawesi. besar. Sulawesi, Mangoli sama Taliabu. Oh, yang sudah pemekaran ya, Taliabu itu ya? Pemekaran yang belum Taliabu. Iya, iya. Itu rumah Bupati di Kuning. Yang kuning itu ya. Istana daerah. Istana daerah. Kapal ini dari Surabaya ini. Ini Iya, kapal kayu. kapal kayu. Iya, Surabaya ini. Langsung Surabaya. Oh iya. Iya. Sudah, yang baku kasih tahu saya tuh. Pompa Pawan ada? Water ada. Oh iya. Oke. Iya, makasih Pak Bak. Iya. Iya. Nanti sore-sorenya kita ambil gambar lagi sini kan. Boleh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan yang saat ini kita saksikan ini adalah pembangunan gedung Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Swasta Babu Salam Kabupaten Kepulauan Sula. Saat ini telah dibangun 3 lokasi, sementara pembangunan lanjutan adalah 2 lokasi lagi. 2-nya di bawah dan nanti akan ditambahkan 2 lokal di atas, jadi 4 lokal, dengan catatan bahwa 2 lokal di lantai atas itu digunakan untuk gedung perkantoran. Nah, saat ini juga pembangunan ini masih sangat membutuhkan uluran tangan, bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Pada saat ini telah kedatangan salah satu staf dari Dirjen Dikti Kementerian Agama, yaitu Bapak Rafiq Munim MA, mewakili Profesor Isom. Nah, beliau kedatangannya di Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka memberikan kuliah umum di STAIS Babu Salam Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam kuliah umum nanti akan diadakan juga dialog dengan mahasiswa untuk mendapatkan berbagai macam masukan menyangkut dengan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Swasta Babu Salam Sula. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam rangka kunjungan kita ke lokasi pembangunan STAIS Babu Salam Kabupaten Kepulauan Sula saat ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat perkembangan pembangunan STI Babu Salam Sula di lokasi Pohia ini, maka harapan-harapan dari pihak penanggung jawab, dalam hal ini yayasan dan pihak akademisi mengharapkan kiranya pembangunan yang sementara berjalan seperti yang kita saksikan hari ini masih jauh dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu harapan kami kiranya apa yang menjadi cita-cita bersama ini bisa terwujud. Oleh karena itu tidak hanya sekedar dari bantuan pemerintah daerah, tapi mungkin pemerintah pusat itu menjadi harapan kami semua. Saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu berapa ruangan? Sekarang 21 ruangan. Ini kalau jalan berapa kita bersih. Kalau katanya sudah ada berapa? 70 kan? Iya. Itu sudah tertuju. Tenaga pengajar sudah berapa? 30 lebih. Berapa kalau di tempat 30 lebih ya? 30 orang ya? Tenaga pengajar. Iya. Karena sebentar lagi akan mulai. Dua kepada para dosen persidangan diharapkan untuk dapat menempatkan senjata. Kami meminta dengan hormat kepada peserta yang masih berada di luar untuk mengambil tempat di dalam ruangan karena acara akan segera dimulai. Kami minta kepada para undangan yang masih berada di luar untuk segera menghadiri acara pembukaan kuliah umum
Maluku Utara tahun akademik 2013-2014 dimulai. Acara yang pertama, pembukaan yang telah mana kita lewati bersama. Setelah itu kita memasuki pada acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Rosnianti Wongtame, SPDI. Dengan hormat kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. menyanyikan lagu Indonesia
dilanjutkan dengan himne STA. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Rafiq Mun'aim MA dari Subdit Ketenagaan Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Pusat yang sempat hadir bersama kita pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Darmin MA, beliau adalah dosen UI, juga bersedia bersama-sama kita hadir di tempat yang sama-sama kita saksikan. Kemudian yang saya hormati, saya membukakan Bapak Kandidat Doktor Pak Lukman Umar Fadul MSI selaku sesepuh keluarga besar masyarakat Sunda yang sempat hadir bersama-sama kita pada siang hari ini, dan beliaulah bekerja sama dengan pihak Istiqomah Salam hingga pada hari ini kita bisa dapat saksikan bersama insyaallah umum yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Rafiq Mun'aim MA. Bapak-bapak, para unsur, ketua wakil, ketua tiga yang seperti hadir, ketua diputan takdir, ketua takdir, dan seluruh terganggu sedikit persoalan alat komunikasi, dan Bapak Ibu para dosen serta adik-adik mahasiswa serta seluruh sivitas akademika, pula yayasan yang dari Yayasan Salam Sulam yang sempat hadir yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat-Nya pada sore hari ini kita mendapatkan kehormatan dari pihak Kementerian Agama Pusat yang sempat hadir bersama kita untuk menyampaikan kuliah dengan judul Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan, telaah visi Kementerian Agama dalam perluasan akses pendidikan tinggi Islam. Jadi sebelum saya menyampaikan kata-kata dalam sambutan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak-bapak unsur tamu yang sempat hadir bersama kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan kuliah umum yang sedianya dilaksanakan di awal Agustus akhir September kemarin, tetapi karena satu dan lain hal yang rencana itu kemarin juga telah dilaksanakan oleh Pak Dr. Tahir Sepsuha, tapi dengan kalian yang pendidikan tinggi, maka pada saat ini kita juga tidak menyediakan waktu itu, sehingga pada sore hari ini insya Allah akan terisi kuliah umum yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Rafiq Mun'aim MA. Oleh karena itu, sebelum disampaikan
nanti, maka sebagai gambaran perlu kami sampaikan bahwa saudara putri agama Islam pada secara sunnah ini lahir atau setelah mendapatkan izin operasional itu pada tahun 2010. Oleh karena itu sampai saat ini sudah melakukan penerimaan mahasiswa pada tahapan angkatan keempat. Jadi belum sempat melaksanakan wisuda karena baru semester 7. Sedangkan jurusan yang ada di sini adalah jurusan syariah, hukum, ekonomi Islam, kemudian dari tarbiyah adalah MPI dan PAI. Sedangkan jumlah mahasiswa sampai dengan semester 7 sudah kurang lebih 800. Ini sebagai satu kebanggaan bahwa setelah dunia agama Islam sesungguhnya di kota Pulau Sula ini dari tahun ke tahun cukup diminati oleh masyarakat Kepulauan Sula. Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan dukungan dari beberapa selaku unsur penyelenggaraan dari perguruan tinggi, khususnya Kementerian Agama Pusat, yang sedianya pada acara ini dihadiri langsung oleh Kasubin, Pak Prof. Dr. Baisyah Rizky. Hanya beliau menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena beliau bersempat hadir di acara kita pada sore hari ini, sehingga diwakili langsung oleh Pak Dr. Rafi. Oleh karena itu harapan dan beserta kita semua kiranya penyampaian beliau nanti dapat kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentang sarana prasarana, dari sarana fisik tadi juga saya bersama-sama Pak Dokter sama Pak Lukman sampai ke lokasi, foto-foto, lihat kondisi yang ada di sana. Mudah-mudahan dengan keberadaan Bapak berdua dengan kita, insya Allah dalam waktu-waktu yang akan datang kita bisa memperoleh bantuan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, insya Allah. Kemudian tentang tenaga dosen itu sampai sekarang ini tenaga dosen S1-nya itu sekitar 50 orang, S2-nya 20 orang, dan S3 2 orang. Ini membutuhkan perhatian kita semua, terutama bagi dosen-dosen yang mengharapkan bantuan uluran tangan dari pihak Kementerian Agama, terutama untuk beasiswa dosen S1 untuk bisa masuk ke S2. Saya kira kita harapkan kita semua mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Kemudian dari itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu marilah kita ikuti acara penyampaian beliau yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Rafi pada saat ini. Saya nyatakan resmi dimulai. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, kuliah umum yang disampaikan oleh Dr. A. Rafiq Zaidul Munim MA, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan tema Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan, telah isi Kementerian Agama dalam perluasan akses pendidikan tinggi Islam dimulai. Kepada Bapak dengan segala hormat disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Saiful Islam dan Ketua TAI Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Salam Haji Abdul Rahman. Yang saya hormati juga Bapak Lukman, Dr. Lukman ya, Insyaallah yang hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati Sivitas Akademika TAI Darul Salam Maluku Utara dan juga adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi la haula wala quwwata illa billah. Adik-adik sekalian dan terutama bapak-bapak yang terhormat, saya mau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Prof. Isom Yuski, Profesor Dr. Isom Yuski, yang sebenarnya beliau mau hadir bersama-sama kita, tetapi karena beberapa hal yang tidak bisa ditinggal, terutama untuk kegiatan besok tanggal 25 dan 26 besok ini, beliau harus mengawal pre-departure atau pemberangkatan dosen-dosen dari Kementerian Agama ke 4 untuk diberangkatkan ke 4 negara, ke Jerman, ke Tunisia 15 orang, dan ada 10 dosen yang akan menjadi dosen tamu di Maroko dan 10 dosen lagi di Australia. Jadi karena proses yang sangat panjang dan berbelit-belit dari di Kementerian Agama, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita. Akhirnya beliau memerintahkan saya untuk menjadi, kalau bahasa gampangnya, pengganti atau banser, apalah terserah. Sehingga tentunya kalau namanya pengganti secara otomatis tidak lebih hebat. Kalau penggantinya lebih hebat dari profesor, maka itu bukan pengganti namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perjalanan dari Jakarta ke sini saya mau bercerita dulu. Saya tidak menyangka kalau saya akan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dari hari Selasa saya ditelepon dan disuruh berangkat pada malam hari. Di kantor kami pekerjaan sangat banyak dan harus berangkat. Yang disampaikan, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan orasi ilmiah katanya. Karena orasi ilmiah maka konteksnya berbeda dengan kuliah umum. Sehingga kita mempersiapkan untuk orasi ilmiah itu, dan saya diperintahkan oleh Profesor untuk menyampaikan tentang wawasan Islam Nusantara, khususnya yang lebih spesifik tentang simbolisasi Al-Quran yang saat ini sedang ngetrend. Nah, akhirnya kita samina wa ata'na, kita berangkat. Ternyata perjalanannya di pesawat 5 jam. Wah, saya sudah senang bisa sampai di tempat ini, tetapi diceritakan masih 17 jam lagi katanya. Ini perjalanan 17 jam lagi saya harus naik kapal laut. Jadi kira-kira ini saya mau dibawa kemana gitu. Jadi bayangan saya ketika kita nyampe di sini pagi hari, saya berpikir apakah ini masih di Indonesia atau bukan? Apalagi kita tadi diajak melihat calon kampus mendatang kita yang insya Allah akan menjadi masa depan Sanana besok. Mudah-mudahan Sanana mudah-mudahan kampus Saiful Islam menjadi ikon dari Sanana nanti. Amin. Tetapi satu lagi saya bertanya-tanya, terutama untuk adik-adik, saya benar-benar di Indonesia atau tidak? Karena itu calon kampus masih belantaran ya. Dulu saya pernah ke Sorong, saya kenal di Sorong, di Stein Al-Hikmah Sorong, itu saya juga sudah benar-benar di dunia anak berangkat. Ternyata masih ada yang anak berangkat lagi gitu. Tapi satu hal yang membuat saya bergugah, ternyata tadi di sini ada lagu Indonesia Raya. Baru saya sadar kalau saya masih di Indonesia. Ya. Jadi saya benar-benar sadar kalau saya
masih di Indonesia dan saya tidak dibawahilah oleh Mas Firman tadi. Oke, adik-adik sekalian, ini konteks tentang pendidikan. Satu hal yang sebenarnya secara akademik saya sudah melampaui batas. Saya doktor di bidang tafsir hadis. Secara otomatis saya disiplin saya adalah tentang tafsir, ilmu usuluddin atau usuliyah. Tetapi saya diminta untuk berbicara tentang pendidikan. Satu gerakan yang sangat cepat di internati kemarin saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk adik-adik. Tetapi saya menemukan sedikit harapan. Katanya yang penting kita melaksanakan tugas. Ya, dan yang terpenting lagi bagaimana gedung itu bisa berdiri caranya. Berarti insya Allah kita bisa melakukan. Tetapi kita ingin masa depan adik-adik tidak hanya di situ. Jadi kita berpikir bagaimana kita itu punya masa depan lebih baik. Bukan hanya fasilitas, bukan hanya infrastruktur, bagaimana kita bisa membangun mindset kita. Baik bapak-bapak ibu yang saya hormati dan terutama adik-adik, ketika kita berbicara tentang pendidikan, terutama tercerita tentang pendidikan Indonesia, saya mengambil dasar-dasarnya saja, tidak usah tadi kalau bahasa orang Jawa, tidak usah dalam-dalam katanya. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, terutama pendidikan Nusantara ini, pendidikan di Indonesia ini, maka satu hal, sebenarnya kita berbicara tentang pendidikan dan Islam di sisi yang lain. Jadi kita sebagai umat Islam sebenarnya membutuhkan kepada pendidikan itu. Jadi pendidikan dan Islam ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Pendidikan Islam membutuhkan yang namanya pendidikan sebagai media untuk melakukan dakwah. Tetapi di sisi lain, yang namanya pendidikan itu butuh Islam sebagai tonggak untuk menerapkan visi misi dan ajarannya, terutama tujuannya. Nah, oleh sebab itulah maka ketika kita merefleksikan kepada masa lalu tentang bagaimana Nabi Muhammad ketika melakukan uzlah. Saya pikir uzlahnya, kalau uzlahnya belum di hutan belantara, saya pikir lebih jauh dari ini. Ini sudah tidak belantara lagi karena tiang-tiang listrik sudah ada. Nah, ketika Nabi Muhammad melakukan uzlah, maka di sana beliau bermeditasi dan berpikir apa yang harus bisa dilakukan untuk umatnya. Ternyata yang turun adalah surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dalam konteks ayat ini kita bisa melihat. Ini kalau kita menyetir bahasa yang Bapak Abudin kata, maka kita bisa melihat bahwa ayat ini ternyata berbicara tentang pendidikan sudah jauh lebih. Ketika kita berbicara tentang ayat ini, maka secara otomatis ada 5 hal yang menjadi dasar dari pendidikan itu sendiri. 5 hal itu adalah yang pertama adalah media atau metodologi. Yang pertama adalah tentang metodologi. Apa itu metodologi yang ditawarkan oleh surat tersebut? Adalah Iqra, membaca. Dalam tafsir yang lebih luas, maka Iqra atau membaca bisa diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai akses, sebagai mencari informasi, merefleksikan, berpikir. Itu yang namanya Iqra. Yang awalnya Nabi Muhammad diperintahkan membuat Iqra dan dia mengatakan ana biqari'in katanya. Kemudian Iqra menjadi lebih panjang lagi interpretasinya menjadi sebuah akses, mendapatkan informasi. Nah, itu yang pertama. Nah, tetapi saat ini kita melupakan atau memaknai berbeda tentang akses. Yang seharusnya kita melakukan akses informasi dengan media yang ada, dengan adanya fasilitas internet, ternyata akses yang kita gunakan itu hanya menggunakan Facebook. Yang kita lakukan hanya Facebook saja. Nah, jadi dalam hal Iqra itu membaca adalah metodologi bagaimana pendidikan kita ke depan. Yang kedua, dalam hal metodologi, dalam hal ayat ini, interpretasi yang bisa diambil dalam pendidikan Islam adalah tentang siapa, tentang sang pendidik atau sang guru. Kalau dalam konteks
ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam perubahan zaman dan seterusnya, yang namanya guru dalam ayat ini interpretasinya lebih jauh adalah sang guru yang selalu mengajarkan kita, atau dosen yang ada di stay bagus salam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang murid. Iqra bismillahirrahmanirrahim itu Iqra merupakan akram yang memang tidak disebutkan, tetapi ada hikmah di situ, yaitu Nabi Muhammad. Nah, interpretasi pada saat ini yang dimaksud Nabi Muhammad itu adalah mahasiswa atau murid. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah media. Kalau dulu itu adalah al-lama bil qalam, artinya pena itu sebagai media atau sarana pendidikan, maka interpretasi atau tafsir untuk saat ini yang namanya media itu bermacam-macam. Ya kan? Ya, ini yang kita pegang saat ini adalah media. Media untuk pengajaran. Kalau dulu adalah qalam ayat berupa pena, maka ini adalah media. Media juga bisa berupa LCD. Ya kan? Media pembelajaran atau media pengajaran yang seharusnya kita bisa menyampaikan saat ini. Saya tadi sempat request ada LCD dan sebagainya, ada yang bisa saya sampaikan, kayaknya terlupakan atau bagaimana ya. Saya tadi minta itu media. Nah, media bisa diinterpretasikan lebih jauh kepada yang namanya fasilitas atau infrastruktur. Nah, bangunan yang dibangun di gedung itu, yang di lahan itu adalah media, adalah perpanjangan dari makna al-qalam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Sedangkan yang kelima adalah malam ya'lam, artinya apa saja yang tidak bisa diketahui atau apa yang belum diketahui, itu yang namanya malam ya'lam. Sehingga kalau adik-adik sebagai mahasiswa dalam konsentrasi apapun, itu adalah mahasiswa yang diajarkan tentang malam ya'lam. Mahasiswa fakultas tarbiyah diajarkan sesuatu yang malam ya'lam tentang tarbiyah. Mahasiswa muamalah dia diajarkan tentang sesuatu malam ya'lam tentang muamalah. Dan mahasiswa ahwalus syar'i adalah mahasiswa yang diajarkan tentang sesuatu atau malam ya'lam. Kalau kita tarik lebih lanjut tentang filsafat ilmu, adik-adik mungkin pernah belajar tentang filsafat ilmu ya. Di sana ada istilah objek material dan objek formal. Nah, malam ya'lam itu dalam firman Allah itu adalah objek materialnya atau sesuatu yang akan kita kaji. Kalau objek formalnya dalam istilah filsafat ilmu adalah cara atau teknik bagaimana kita melakukannya. Nah, Iqra yang ada pada ayat pertama itulah yang namanya objek formalnya. Sehingga sebenarnya sebelum filsafat ini muncul, ya kan? Atau sebelum filsafat ini sebelum ajaran-ajaran filsafat ilmu, bukan filsafat ya, filsafat ilmu ini berbicara tentang hal ini, ya kan? Sebenarnya Islam sudah mengajarkan tentang objek material dan objek formal itu. Sebenarnya sudah mengajarkan itu. Gitu. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, secara normatif kita berbicara seperti itu dalam ajaran konteks ajaran Islam. Nah, dalam konteks pendidikan di Indonesia ini ada hal yang sangat panjang sebenarnya yang sedang kita alami. Berdasarkan ajaran-ajaran normatif itu, maka para ulama, para kiai, para sesepuh kita melakukan pendidikan keagamaan itu secara bertahap. Bukan revolusi, tetapi evolusi. Nah, dengan semboyan dan landasan filosofis, terutama ayat pertama dan ayat sampai ayat kelima dari surat Iqra ini, maka tokoh-tokoh agama kita, kiai-kiai kita, sesepuh kita mengajarkan pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan Islam secara bertahap. Kalau kita melihat sejarah pendidikan Islam, maka pendidikan ini banyak dimulai dari akar rumput, banyak dimulai dari rumah, dari surau, ya kan? Atau dari musola, dari masjid, atau kalau di Sumatera Dayak namanya ya, Dayak entah kalau di sini. Nah, kasus tari bagus salam ini adalah sebuah evolusi juga seperti yang dilakukan oleh kiai-kiai kita di Nusantara. Berawal dari madrasah ini ya. Nah, artinya apa? Ini adalah sebuah evolusi yang tidak bisa dinafikan.
dalam artian bahwa kita melakukan apa yang kita lakukan oleh para leluhur kita. Jadi tahap demi tahap, dari sebuah musola, dari sebuah surau menjadi musola, dari musola kemudian menjadi masjid, dari masjid kemudian datang yang mungkin hanya menjadi sebuah pesantren, ya kan? Pesantren kemudian menjadi besar di bentuklah sebuah yayasan menjadi besar di bentuk sekolah-sekolahnya itu. Nah, sekolah-sekolah pendidikan keagamaan itu pun secara bertahap dari yang namanya pendidikan keagamaan ansih atau takuh fitin secara penuh, kemudian berubah menjadi pendidikan formal, ya kan? Kalau berubah menjadi pendidikan formal, dalam artian kemudian diberikan tambahan-tambahan pendidikan umum. Tetapi ini menjadi persoalan ketika kita menghadapi masa-masa milenium atau masa-masa globalisasi lah kalau istilahnya sekarang itu. Artinya pendidikan Islam saat ini mengalami persoalan-persoalan yang sangat serius karena banyak hal yang harus kita ikuti. Era-era globalisasi kemudian membuat wacana tentang pendidikan Islam tidak murni pendidikan keagamaan semata, tapi adanya tuntutan bagaimana pendidikan Islam ini bisa berdaya saing. Jadi persoalan globalisasi yang ada tentang karena adanya hutang negara, kemudian menyebabkan negara kita secara tidak langsung terikat oleh persoalan-persoalan internasional, dan kemudian secara tidak langsung lagi menyebabkan pola-pola pendidikan kita terpengaruhi oleh persoalan-persoalan itu, ini berantai. Sehingga rantai-rantai persoalan ini kemudian berimplikasi pada pendidikan keagamaan kita, khususnya pendidikan di pesantren dan pendidikan yang secara umum. Akhirnya apa yang terjadi? Tuntutan bagaimana pendidikan keagamaan ini bisa mengikuti keinginan-keinginan negara ini, bisa mengikuti keinginan-keinginan negara Indonesia secara gampangnya begitu. Sehingga apa yang terjadi? Pola-pola penggabungan pendidikan yang murni agama kemudian dicocoki dengan pendidikan umum. Secara bertahap juga ada tuntutan-tuntutan pendidikan-pendidikan yang menyesuaikan dengan persoalan globalisasi. Jadi ada isu-isu gender kemudian menjadi persoalan atau bahasan dalam perkuliahan kita. Beberapa dosen harus memahami tentang gender. Ada isu-isu HAM, ada isu multikulturalisme. Nah, itu menjadi persoalan dan sehingga menjadi isu yang harus tidak bisa dilepaskan dari pendidikan keagamaan kita tentang pendidikan pluralisme. Nah, yang terakhir yang saat ini sedang ada di web Kementerian Agama itu adalah tentang kurikulum pendidikan anti korupsi. Nah, ini isu yang sangat santer di era globalisasi yang sedang hangat saat ini dan sudah mengena kepada pemerintah Indonesia dan saat ini berimbas kepada PPAI, kepada Kementerian Agama. Akhirnya nanti akan muncul pendidikan anti korupsi di PPAI. Ini akan khas tidak? Nah, ini imbas-imbas seperti ini karena rentetan yang sangat banyak dari persoalan dari isu-isu globalisasi itu. Nah, Anda akan mempelajari itu juga pada akhirnya. Nah, persoalan-persoalan seperti itu akhirnya mewarnai dari wajah pendidikan keagamaan kita. Nah, lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Untungnya Indonesia ini negara yang sangat besar. Belum ada cerita negara manapun yang memiliki perguruan tinggi terbanyak seperti perguruan tinggi agama terbanyak seperti di Indonesia. Kita data di Kementerian Agama itu ada 53 PPAIN, baik UIN yang ada 6, IAIN dan STAIN. Yang terbaru itu adalah STAIN di Aceh, Takengon, yang STAIN Bagus Malang menjadi STAIN, begitu kan? Insya Allah bisa. Tetapi yang terpenting, harapan dan cita-cita tidak akan terjadi tanpa ada realisasi dan komitmen dari masyarakat kita. Nah, kalau kita melihat, kita berbicara tentang data yang ada di 8.000 penduduk populasi, 80.000, sedangkan mahasiswa di kita ada 800-an orang.
itu berapa persen itu? 10 atau 1%? 1%. 1% ya, 1% ya, bukan 10, 1%. Nah, ada ini baru 4 tahun sudah bisa mewarnai. Nah, cara penghitungannya adalah 1% itu dari jumlah remaja aktif. Artinya anak umur 19 tahun sampai 25 tahun berapa, sehingga kontribusi dari sains anak itu sekian persen dalam mengentaskan kehidupan kehidupan masyarakat di sana. Itu menjadi salah satu nilai keluar, apalagi sana ini hanya satu-satunya sains anak hanya satu-satunya yang ada di sini. Kita untuk dan terlalu jauh, pun juga terlalu jauh. Nah, artinya kita punya aset masyarakat yang 80.000 dan berapa mahasiswa yang ada. Nah, jadi negara Indonesia ini yang sangat luas, kita memiliki 53 PTIM dan kita juga memiliki 627 PTAIS, perguruan tinggi agama Islam. 627. Ini sangat banyak. Dia hanya punya dari Riyadh ada, Darul Al-Jami'ah Ibn Saud itu, terus Madinah ada, terus di Darul Ulumnya di Mekah. Tetapi mereka punya cabang. Kalau kayak kasus Mesir, dia hanya punya Al-Azhar dan ada beberapa fakultas perguruan tinggi agama yang ada di situ. Tetapi tidak pernah sampai 100. Artinya kita punya kesempatan untuk melakukan perubahan dan peradaban di Indonesia, di Nusantara khususnya. Nah, khusus dalam konteks sanana ini, ya kan? Khusus dalam konteks sanana, artinya pendidikan keagamaan ini menjadi penting karena ini salah satu nilai tawar yang bisa diberikan. Gitu. Nah, adik-adik sekalian, dari sekian perguruan tinggi, 53 PTIN dan 600 PTIS, ini ternyata masih belum cukup untuk melakukan perubahan dan pendidikan di Indonesia. Di Kementerian Agama ada sekian puluh proposal untuk pendirian PTIS. Artinya, kebutuhan masyarakat kita untuk mendirikan lembaga pendidikan itu sangat tinggi. Bahkan kalau kayak kasus di Madura, di Jawa Timur, itu satu kabupaten itu ada 4 PTIS. Di Probolinggo tempat saya itu ada 6 PTI, ada 3 PTIS. Tetapi mahasiswa juga sangat banyak. Nah, sehingga proposal-proposal yang masuk itu menjadi pertanyaan besar dari Kementerian Agama, apakah ini benar-benar keinginan masyarakat atau hanya murni untuk sebuah proyek? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, dari sekian perguruan tinggi yang ada, pertanyaan besarnya adalah apakah mungkin Kementerian Agama dengan semua perguruan tinggi yang ada, yang dia miliki, yang mereka bina, itu bisa meningkatkan mutu lulusannya? Apakah mungkin mahasiswa-mahasiswa kita yang kita bina itu bisa menjadi mahasiswa yang bagus? Apakah mungkin, apalagi mahasiswa kita yang dari PTIS diperkenalkan dengan mahasiswa yang di bawah naungan Dignas? Saya tidak yakin ketika ada di pertemuan mahasiswa Universitas Khairul itu nanti dia berkenalannya lantang. Saya tidak yakin. Kalau teman-teman kami, saya di S1 di Jogja, ketika kita berkenalan dengan mahasiswa UGM, apalagi yang kita kenalan itu perempuan, saya memperkenalkan diri sebagai mahasiswa UGM malu. Jadi kita kenalan, dia bilang, dari mana Mbak? UGM. Masnya dari mana? Saya mau bilang, ya malu saya. Ya itu ya eng gitu ya, malu kita itu. Ya, jadi mau bilang saya mahasiswa IAIN itu dengan nada lantang itu malu. Karena yang memperkenalkan diri mahasiswa UGM. Nah, jadi ada rasa seakan-akan kita menjadi inferior, seakan-akan kita ini tidak bermutu, seakan-akan kita ini hanya second line dari pendidikan di Indonesia. Nah, saya tidak yakin juga adik-adik ketika berkenalan dengan mahasiswa Universitas Khairul, ketika mahasiswa Universitas Padang memperkenalkan saya mahasiswa Universitas mana Ternate itu Khairul.
Khairul, saya mahasiswa Universitas Khairul. Saya tidak yakin ada yang berkata saya mahasiswa Khairul Salam. Saya tidak yakin itu. Artinya ada rasa malu kita. Nah, saatnya kita menunjukkan sebenarnya rasa malu tidak malu itu adalah pada kelulusan kita. Apakah kita bisa menunjukkan bahwa kita ini memiliki daya saing? Itu yang terpenting sebenarnya. Nah, beberapa terobosan dari Kementerian Agama itu sudah dilakukan untuk menciptakan PTAI kita ini memiliki daya saing yang bagus. Kalau komitmen dari Pak Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, itu beliau menginginkan tahun 2025 semua dosen PTAI baik S maupun M, semua dosen PTAI yang swasta maupun negeri itu harus doktor pendidikan S3. Bahkan kemarin ketika memberikan sambutan di aula sambutan kepada kegiatan AFI, beliau mengatakan kalau ada dosen PTAI tidak punya cita-cita untuk melanjutkan studi S3, berhenti menjadi dosen. Itu yang beliau sampaikan. Mungkin kalau yang swasta tidak begitu berat, tetapi kalau yang negeri dia tidak punya keinginan untuk S3, maka dia harus berhenti. Saat ini minggu kemarin kita sudah membuat surat berdasarkan perintah direktur untuk mendata dosen-dosen yang S2 dan yang S3. Ke depan, bagi dosen yang tidak S3, maka dia akan diturunkan jabatan fungsionalnya dari dosen menjadi tenaga struktural. Nah, ini juga akan berimbas kepada PTAIS. Ketika PTAI yang harus dokter, PTAIS harus dokter juga. Nah, imbasnya apa? Ketika dosen PTAIS tidak dokter, maka sertifikasi dosennya akan dicabut. Jadi negara memiliki keinginan untuk memajukan PTAI ini, tetapi juga ada bukti yang dia berikan. Tahun ini kita sudah sedang mendata 1.900 orang dosen untuk diajukan sertifikasi dosennya. Nah, jadi sebenarnya untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa kita itu berangkat dari semua sektor. Jadi normatifnya itu berdasarkan Iqra Bismillahirrahmanirrahim itu semua dimasuki. Jadi ada medianya kita perbaiki, metodologinya kita perbaiki, terus dosennya kita perbaiki, mahasiswanya kita perbaiki, semuanya kita lakukan berdasarkan konteks ayat, berdasarkan norma teks ayat itu. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Metodologi dan dosen itu kita perbaiki dengan membangun komitmen dan kompetensi dari para dosen. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi, dosen saat ini besok ada 50 orang dosen yang akan kita berangkatkan ke luar negeri, dan itu melalui beberapa seleksi. 15 orang ke Jerman, 15 orang ke Tunis. Dia harus dikirim ke sana selama 1 bulan untuk menyelesaikan disertasinya. Dan ada 7 orang di antara mereka itu mahasiswa S2 dan belum S3. Dia harus membuat naskah yang akan dibuat jurnal terakreditasi. Nah, itu yang dilakukan oleh Kementerian Agama. 10 orang ke Maroko dan 10 orang ke Australia, dia dikirim untuk memperkenalkan tentang Islam Nusantara. Ini loh Islam Nusantara yang berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka dikirim ke sana. Mereka dikirim untuk memperkenalkan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam damai, Islam rahmatan lil alaminnya. Indonesia itu adalah Islam yang penuh kesadaran, yang tidak pernah mengajarkan berperang, berantem, tidak pernah mengajarkan berperang. Itu yang akan kita ajarkan. Kita punya keyakinan bahwa Maroko dan negara-negara di Timur Tengah itu memiliki paham-paham yang sangat kuat, memiliki tafakuh fikihnya sangat baik, tetapi mereka interpretasi yang mereka lakukan terlalu berat. Sehingga kami memiliki keyakinan bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang low profil, yang siap menerima kepada siapa saja. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh mereka, dan itu yang akan kita ajarkan kepada mereka. Dan Australia juga bisa melakukan itu, 10 orang itu kita kirim ke Australia untuk mengajarkan tentang Islam Nusantara yang sedang kita bangun saat ini.
bahwa kita punya Islam yang namanya Islam Nusantara, ya kan? Dan itu berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adik-adik sekalian, pola yang kita lakukan dalam meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan pengiriman kerja ke sana, dan juga kita memberikan bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan seminar. Nah, saya tidak tahu dari Bagus Salam ini mendaftarkan diri untuk ikut annual conference internasional di Mataram atau tidak, saya tidak tahu. Tapi itu sudah kita lakukan dari tahun ke tahun. Annual conference Islamic Studies untuk para dosen, agar supaya dosen ini memiliki kompetensi yang sangat bagus, sehingga ketika mereka punya kompetensi bagus, mereka mengajarkan kepada mahasiswa menjadi lebih bagus. Itu yang kita lakukan. Kita banyak program. Nah, salah satu program di antara program yang lainnya adalah beasiswa, pemberian beasiswa bagi para dosen S2 dan S3. Untuk sementara tahun ini kita tutup karena kita harus menyesuaikan anggaran yang ada. Insya Allah tahun depan kita buka lagi. Mudah-mudahan dari Ustaz Bagus Salam ada yang diberangkatkan, Pak. Yang kebetulan itu program beasiswa ini di bawah koordinasinya Kasubdit Prof. Yuski. Beliau punya hak itu untuk menentukan siapa-siapa yang bisa ditutupkan. Itu penting, Pak. Jadi kalau dosen-dosen Bagus Salam itu S3, 5 orang saja, atau jangan bahkan 10 orang, wah, peradaban di sana ini akan bisa melebihi peradaban-peradaban yang lain gitu. Sehingga orang yang kesini semakin yakin bahwa dia ada di Indonesia betulan gitu loh. Jadi semakin yakin bahwa ini loh peradaban yang ada. Gitu. Kalau para intelektualnya banyak gitu kan, maka kabupaten kita akan menjadi lebih bagus, dan itu bisa kita mulai dari usaha gitu. Peningkatan kompetensi dosen dengan S3. Nah, selain itu ada sertifikasi dosen yang biasanya yang kita berikan kepada negeri maupun swasta. Saya tidak tahu di Bagus Salam sudah ada yang diajukan atau tidak. Informasi belum ya Mas ya. Informasi belum ada yang diajukan. Kenapa ada peningkatan kompetensi dosen dengan memberikan sertifikasi itu? Nah, tujuannya adalah bagaimana dosen-dosen itu tersejahterakan secara finansial, sehingga ketika dia tersejahterakan secara finansial, mereka bisa fokus untuk mengajar. Tetapi yang terjadi ketika dosen-dosen itu kita beri beasiswa, beasiswanya 1 bulan dia dapat living cost 1,5 juta, dapat sertifikasi 1 bulan dapat 2 juta. Bukannya diberikan buku, malah dia memperbaiki pagarnya, bangun rumah lebih bagus lagi, buat cicil mobil, gitu kan? Itu yang terjadi. Nah, kalau bisa ini jangan sampai terjadi. Kalau dosen istana mendapatkan tunjangan sertifikasi, mendapatkan beasiswa, harus serius. Jangan seperti saya. Saya adalah mahasiswa bulan di Kementerian Agama tahun 2007, tetapi selesainya tahun 2013 awal tahun kemarin. Ini memakan waktu 6 tahun. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita tidak bisa fokus gitu. Nah, kalau bisa, jadi harus dimulai dari sekarang. Pengajuan tunjangan sertifikasi dan beasiswa ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Salah satunya adalah kepangkatan dosen. Jadi mulai dari sekarang, Pak. Jadi peningkatan kompetensi dosen harus ditata dari awal, dan beberapa dosen yang ada itu harus dipikir bagaimana mereka punya kepangkatan kompetensi. Ya, di awal dari asisten ahli nanti ke tahap itu, dan ketika dia naik jabatan maka tunjangan sertifikasinya juga akan naik. Nah, beberapa orang di Indonesia yang selalu masuk informasi ke kami, bahkan mereka dalam forum tanya jawab itu banyak orang guru yang sudah sertifikasi sertu, dia itu pengen pindah ke dosen, pengen pindah sertifikasi dosen. Ketika kita komunikasi, kita tanya alasannya apa, mereka jawabannya sederhana. Sertifikasi dosen lebih mudah, sertifikasi dosen lebih gampang. Dia hanya mengajar sekian SKS, waktunya bisa dipakai untuk yang lain, tetapi sertifikasinya tetap. Kalau guru, dia dapat sertifikasi guru, tetapi dia tetap harus mengajar dan seterusnya. Baik itu di negeri maupun swasta, harus mengawal adik-adik setiap hari ya, atau berapa hari. Tapi kalau guru dia selesai mengajar sudah langsung ke sawah, buka
sudah bisa. Kalau ini, artinya dia lebih fleksibel, makanya dosen-dosen orang guru yang sudah sertifikasi guru itu pengen pindah ke sertifikasi dosen. Nah, dalam rangka peningkatan kompetensi dosen, Kementerian Agama juga memberikan bantuan-bantuan penelitian dalam rangka agar supaya dosen-dosen kita mau melakukan penelitian sehingga ilmunya itu bisa terupgrade, bisa lebih baik. Kita ada penelitian dan pengabdian masyarakat itu yang setiap tahun selalu dikompetisikan. Nah, artinya apa? Komitmen dari Kementerian Agama dalam meningkatkan pembinaan dan kompetensi dan melakukan perbaikan pendidikan keislaman di Indonesia dengan beberapa hal. Itulah yang pertama. Nah, hal yang lain adalah untuk mahasiswa. Ketika muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa lulusan PTAI itu tidak bermutu, kita berpikir panjang apakah iya. Memang banyak keraguan bahwa mahasiswa atau output dari PTAI itu tidak bisa berdaya saing. Mereka berpikirnya hanya masuk ke tarbiyah dan setelah lulus dari tarbiyah mereka pengennya jadi guru. Itu pikiran pragmatis yang ada. Tetapi beberapa hal sudah kita lakukan. Saat ini Indonesia, di Kementerian Agama sedang melakukan bahwa semua lulusan bisa menjadi guru tanpa dari fakultas tarbiyah. Jadi orang yang lulusan ahwal sosial bisa menjadi guru, lulusan muamalah bisa menjadi guru, dan ini sudah kita lakukan. Sehingga karena guru itu kan berdasarkan disiplin keilmuannya atau disiplin tidak mungkin mata kuliah atau mata pelajaran fikih diajarkan oleh guru tarbiyah. Karena kalau diajarkan oleh guru tarbiyah kompetensinya kurang. Nah, sebenarnya larinya ke sana. Nah, dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi mahasiswa, kita banyak juga melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah pemagangan. Nah, kemarin informasinya Stay Bagus Dalam sudah mengajukan itu. Beberapa nama sudah masuk dari mahasiswa Ahwal Syahid dan mahasiswa Muamalah kalau tidak salah. Ada beberapa orang yang kita lihat. Tapi pertanyaannya kemarin, kamu kalau ke Stay Bagus Dalam, kamu harus kembali membawa proposal dari aksi begitu Pak Iman Syedyo. Jadi proposalnya katanya belum masuk dan lampiran buku tabungannya juga belum ada katanya. Karena kan untuk proses pencairan dan sebagainya harus ada kopi buku tabungan. Nah, itu dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa. Dalam artian begini, kalau mahasiswa dimagangkan, satu sisi mereka menambah skill mereka. Mereka dimagangkan di dunia industri, secara tidak langsung mereka dibina bagaimana mereka memiliki keterampilan. Nah, ketika mereka memiliki keterampilan, lulus dari STAI, khususnya STAI Bagus Dalam, harapannya mahasiswa ini bisa membuka lapangan-lapangan kerja. Kalau dia dimagangkan di perusahaan TV misalnya, atau perusahaan tahu atau kerupuk yang paling sederhana saja, maka setelah lulus mereka tidak berpikir saya harus menjadi PNS. Tapi yang muncul dalam pikirnya bagaimana saya bisa mengembangkan keterampilan saya. Itu yang sedang dibangun oleh Kementerian Agama. Kalau komitmen Pak Direktur, sebenarnya lulusan PTAI itu tidak harus menjadi guru, tidak harus menjadi PNS. Tetapi dengan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh mahasiswa dan alumni PTAI, dia bisa melakukan konsep, membuat sebuah konsep dan menjadi seorang manajer. Jadi memanage bagaimana sebuah industri, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berjalan, memanage sebuah UKM, unit kegiatan, sebuah unit usaha. Jadi menjadi manajer, menjadi konseptor, dan itu yang selalu dimiliki oleh dan kelebihan ini selalu dimiliki oleh mahasiswa dan lulusan PTAI. Itu yang belum pernah terpikirkan oleh kita. Nah, mumpung ada dari kita ini kan ada orang sana juga menjadi pejabat di Kementerian Desa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kalau kemarin Pak Menterinya sendiri datang ke STAI, kebetulan kita juga dosen di STAI. Nah, Pak Menteri ketika datang ke
melakukan beberapa hal tentang pendidikan di Indonesia, dan salah satu yang bisa dilakukan adalah yang kalau bahasa Kementerian Agama kita pemagangan itu. Jadi penempatan mahasiswa kita di daerah-daerah tertentu dan itu disupport oleh KPDT, Kementerian Pembangunan Daerah Ketiga. Nah, ini hal yang sangat mahal sebenarnya akses bisa melakukan seperti ini. Jadi satu sisi kita sempat ngobrol tadi dengan Pak Turma, dengan Pak Ketua. Jadi andaikan mahasiswa kita diiringkan dengan KPDT, sehingga mereka ini bisa satu sisi KPDT memberikan support finansial, dan di sisi yang lain KPDT diuntungkan dengan adanya SDM yang membangun program yang mensukseskan program KPDT. Nah, di sisi yang lain, Nai Bagus Salafi bisa melakukan syiar dan dakwahnya, sekaligus menunjukkan bahwa ini loh mahasiswa Bagus Salam, jadi dakwah ini menjadi semakin tampak. Nah, andaikan ini bisa kita bangun, maka Nai Bagus Salam akan menjadi lebih baik. Dan ini syiar yang benar-benar sangat bagus, dan syiarnya bukan hanya syiar seperti PKL. Kalau PKL kita mengeluarkan dana, tapi kalau kita link bisa diinginkan dengan PDT, maka kita bisa mendapatkan dana. Gitu loh. Kalau dari Kementerian Agama, program pemagangan mahasiswa itu hanya dapat 4 juta dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu. Hanya kita mahasiswa satu orang hanya dapat 4 juta. Mudah-mudahan ketika mahasiswa Bagus Salam bisa terlink atau bekerja sama dengan KPDT, mudah-mudahan bisa lebih banyak dari itu. Amin ya. Amin. Betul. Jadi peningkatan kompetensi mahasiswa juga banyak sudah kita lakukan. Kita punya satu subdirektorat namanya sarana prasarana dan kemahasiswaan. Nah, biasanya setiap tahun kita itu melakukan bantuan hibah untuk UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi, nah tadi ada statement sangat bagus Pak, saya tersandung sekali loh. Jadi kalau ini ada UKM-nya ya, ini kegiatan mahasiswa pecinta paduan suara, sudah ada belum? Belum ada. Nah, itu harus ada. Jadi dibuat UKM pecinta paduan suara. Nah, dari situ nanti UKM paduan suara Bagus Salam bisa mengajukan bantuan tapi tidak besar ke Kementerian Agama. Tapi tahun ini sementara kita stop karena waktunya tidak kejar Pak. Kebetulan Kementerian Agama ini baru bisa mencairkan dananya di bulan ke-6. Jadi semuanya kan kita tidak bisa melakukan apa-apa, jadi beberapa kegiatan di pending karena kita takut tidak bisa terlaksana itu di lantai 8-nya. Nah, andaikan itu ada UKM, maka kita bisa melakukan itu, sehingga bantuan-bantuan yang kita butuhkan tidak hanya turun di Jawa saja, tidak hanya turun di daerah-daerah tertentu, tetapi juga bisa menyebar ke seluruh tanah air gitu. Di sana juga harus mendapatkan perhatian itu, terlebih ketuanya juga staf ahli. Saya pikir saya tidak perlu menggarap lautan kalau bahasa agamanya itu. Saya tidak perlu menggarap lautan atau tidak perlu mengajari bebek berenang saya, karena di sini sudah ada Pak Ketua yang kebetulan ada di Jakarta, itu sudah. Tetapi just info kepada para dosen dan siswa akademika dan adik-adik ini menjadi penting karena terkadang begitu banyaknya pekerjaannya belum sempat disampaikan. Jadi adik-adik, hal-hal seperti itu perlu kita lakukan dalam rangka kompetensi kita. Jangan sampai kita itu terlupakan dan jangan sampai kita merasa inferior, merasa kecil. Saya pribadi itu lulusan S1 IAIN, S2 IAIN, S3 IAIN. Dalam artian kita sebenarnya sama-sama lulusan PTAI. Satu hal yang tidak dimiliki oleh lulusan PTAI ada lulusan PTU, lulusan perguruan tinggi umum adalah nilai moral, ajaran moral. Itu yang tidak diajar, yang tidak dimiliki. Kalau kita setback kepada undang-undang Sisdiknas, itu ada yang namanya isu nasional, itu adalah ajaran moral atau pendidikan moral. Artinya nilai-nilai moral itu harus diberikan kepada semua peserta didik, baik di pendidikan dasar, menengah, dan seterusnya. Sehingga kalau kita melihat sekolah-sekolah umum itu yang ada namanya pendidikan keagamaan. Itu loh. Di perguruan tinggi umum juga banyak ada pendidikan keagamaan.
itu dalam rangka merespons undang-undang Sisdiknas itu. Nah, kita lebih dari itu. Kita bukan hanya diajarkan pendidikan keagamaan 3 SKS, tapi hampir semua pendidikan keagamaan kita itu syarat dengan pendidikan keagamaan. Artinya kita secara moral lebih kaya daripada mereka, dan kita lebih yakin bahwa kita bisa masuk surga. Itu loh. Ini yang lebih penting. Tapi bukan berarti orang PTU, saya tidak berani mengatakan bahwa PTU tidak bisa masuk surga, karena ada beberapa dokter di sini juga lulusan PTU. Artinya begini, bahwa kita lulusan PTI ini memiliki voucher atau memiliki kartu yang lebih besar atau kursi yang lebih tinggi daripada PTU. Nah, dalam artian bahwa kita dari awal sudah diajarkan pendidikan moral, pendidikan toleran dan sebagainya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah Islam yang rahmatan lil alamin itu. Kita bisa memberikan hal-hal yang bersifat rahmatan lil alamin, bisa egaliter kepada sesama masyarakat. Belum ada cerita Islam Nusantara ini yang mengharuskan kita membabat habis paham-paham yang lain. Belum ada cerita. Nah, itulah kelebihan kita. Nah, beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah tentang bantuan. Sebenarnya Kementerian Agama juga punya program seperti itu, tetapi sangat kecil yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memberikan interpretasi terhadap al-qalam itu. Jadi al-qalam yang dalam konteks surat al-qalam yang pena, dalam artian al-qalam adalah pena, dan kemudian kita interpretasikan lebih jauh, bukan hanya pena tetapi sama dari infrastruktur, ternyata yang bisa diberikan oleh Kementerian Agama sangat kecil. Kita punya anggaran hanya 4 miliar untuk pembangunan sarana, tetapi yang meminta sangat banyak, sehingga porsi yang bisa diberikan hanya kisaran 100 sampai 150 juta per kampus, dan itu saya tidak yakin ketika uang 100 juta membangun gedung kita tidak ada artinya. Tetapi ini ada harapan sebenarnya. Sarana yang punya SDM yang ada di KPDT itu sangat besar harganya dan sangat mahal. Jadi begini, andaikan kebetulan beliau ini kan juga ada, andaikan Said Bagus Salam bisa memanfaatkan momentum pengajuan pembangunan lewat Bapeda, itu akan lebih bagus. Jangankan hanya gedung 1 lantai, 3 lantai pun bisa diselesaikan oleh Bapeda, oleh PDT. Apalagi beliau ini adalah SDM dari kita, orang sana sendiri. Jadi hal yang sangat besar dan sangat mahal itu adalah adanya SDM yang tidak ada di pusat, dan ini bisa melakukan banyak hal untuk kita. Nah, pembangunan infrastruktur itu saya pikir tidak bisa diharapkan banyak dari Kementerian Agama dengan anggaran yang sangat kecil itu. Apalagi kita punya 625 PTAI yang berbondong-bondong mengajukan untuk mendapatkan bantuan. Kalau kita pukul rata 4 miliar, kalau kita bagi 4 dibagi 100 juta saja, ini berapa ratus yang bisa dapat dari 625 itu loh. 100 juta hanya bisa menjadi 1 gedung, bahkan ceritanya kemarin dapat Pak Ketua hanya bisa untuk merenovasi. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya KPDT dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal itu 4 hektar itu bisa selesai semuanya. Mudah-mudahan. Tapi satu hal yang perlu menjadi perhatian dari yayasan, sebenarnya untuk membangun sebuah sarana tidak harus mengharapkan dari pemerintah. Saya tersentuh ketika saya mengunjungi sekolah tinggi agama Islam Tarbiyah di sekolah tinggi agama Islam modern, sekolah tinggi agama Islam terpadu modern Bogor. Itu kampusnya sederhana, tetapi dia berani membayar mahal para dosen. Sekali datang 150.000 sekali datang. Ketika dan itu tidak usaha ini sudah sangat mahal. Saya dulu menjadi dosen terakhir tahun 2007
di tahun 2011 di Jawa di Nurjati itu 6.000 per SKS. Ini berani bayar 150. Ternyata dia punya unit usaha. Unit usahanya macam-macam, dari ternak ikan, ternak lele, ada ayam juga, ayamnya ditaruh di atas kandang ikan, kotorannya langsung dimakan ikannya dijual untuk situs. Dia punya kebun juga, kebun itu dia pakai untuk menghidupi. Nah, kebetulan dia juga punya wisma penginapan, dan dari hasil penginapan itu ternyata lebih mahal dan lebih besar bentuknya, dan itu digunakan untuk membayar para dosen. Jadi dia sudah bisa membangun infrastruktur, bisa membayar dosennya dengan mahal, dan tentunya kualitas mahasiswa bisa kita mudahkan. Baiklah, adik-adik sekalian, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Apa? Ada tanya lagi apa tidak usah? Tidak usah. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk Bagus Salam melalui style Bagus Salam yang bisa kita lakukan untuk Kabupaten Sanangan ini, melalui style Bagus Salam ini bisa menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan style Bagus Salam ini menjadi ikon. Ini sangat penting, menjadi ikon dari Sanad Show. Ya, mudah-mudahan. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua SDAI Bagus Salam, yang saya hormati Bapak Dr. Lukman Muhammad, yang saya hormati Bapak Ibu dosen SDAI Bagus Salam, serta mahasiswa Bagus Salam yang saya cintai. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak terlalu berbicara. Saya akan menambahkan saja poin-poin yang tidak sempat dibahas oleh Bapak Dr. Robert tadi. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi manusia. Saking pentingnya pendidikan itu, maka orang-orang yang berilmu dalam Al-Quran itu ditempatkan di tempat yang tertinggi, atau dalam bahasa lain orang yang berilmu itu dimuliakan oleh Allah SWT. Dari situ secara jelas dikatakan bukan orang yang berharta. Lalu kalau kita lihat dalam sejarah peradaban manusia di dunia, lagi-lagi menunjukkan bahwa peranan ilmu itu sangat besar sekali dalam menciptakan perubahan ataupun juga transformasi sosial ke depan masyarakat ataupun juga negara. Kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW bisa menguasai dunia ketika itu ya. Itu karena apa? Karena para sahabat sangat menguasai ilmu, dalam hal ini Al-Quran dan hadis. Setelah itu, kemudian proses ini diganti dengan masa kebangkitan Eropa atau yang disebut sebagai masa Renaissance. Itu juga kita lihat, terutama antara abad ke-15 sampai abad ke-19 Masehi, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di Eropa Barat terutama itu sangat menguasai. Itu kenapa? Karena basicnya adalah ilmu pengetahuan. Hanya orang di sini bukan ilmu agama. Lalu kalau kita lihat juga bagaimana konteksnya adalah kehidupan bernegara. Jadi kalau kita Indonesia, kita bisa mencapai kemerdekaan karena di dalamnya juga ada pendidikan. Kita lihat sebelum periode tahun 1908, bangsa Indonesia ketika itu masih sangat terkotak-kotak, masih sangat primitif atau bahasa kasarnya masih sangat bodoh dan dibodoh-bodoh juga terjadi kolonialisme. Tetapi setelah pemerintah Belanda ketika itu memperlakukan kebijakan
kebijakan politik apalagi namanya penyuluhan orang Indonesia ketika itu di Indonesia, maka momentum ini dimanfaatkan oleh putra-putri terbaik bangsa ketika itu. Setelah mereka pulang ke Indonesia, lalu mereka membuat suatu organisasi, dan organisasi itu mereka gunakan untuk bagaimana merebut kemerdekaan. Dan puncak dari mereka adalah Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang berakhir dari kalian saat ini di hadapan Bapak-Bapak Ibu sekalian, ya, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, tepatnya di sana selalu disebut-sebut Jakarta karena ada ilmu pintar. Dalam hal ini karena ada Bapak, ya saya sebut Bapak Dr. Lukman Muhammad. Jadi menurut saya sekali lagi ilmu pintar sangat penting. Dengan pengetahuan kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan segalanya. Oleh karena itu kemarin ketika saya pertama datang di sini saya mendengar bahwa SDM tidak penting. Saya sempat mendengar SDM tidak penting. Maka ini adalah menurut saya adalah sebuah dalam nilai sosial mengatakan ini adalah suatu falsifikasi atau sebuah konflik sosial yang mencoba memanipulasi realitas sosial. Yang sekali lagi menurut forum ini, marilah kita sama-sama motivasi diri kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk bagaimana terus maju untuk bagaimana mencari ini. Oleh karena itu, di dalam konstitusi Islam sendiri dikatakan bahwa Islam sebagai long life atau long life education. Pendidikan itu adalah merupakan atau pengajaran yang berlangsung hidup, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal. Bahkan kalau kita periksa dari apapun yang kita lakukan itu pasti ada ilmunya. Dalam agama juga sangat jelas sekali dikatakan, jika kalian ingin meraih akhirat, maka caranya dengan apa? Dengan ilmu. Ya kalau kita lihat bagaimana cara belajar di bawah itu dengan ilmunya. Puasa, sholat, zakat dan semua yang kita lakukan dengan ilmu. Lalu kemudian dikatakan pula, kalau kalian ingin menguasai dunia, caranya cuma satu, dengan ilmu. Jadi kembali ke tema saya, barangkali dalam tema ini saya ingin bicara dalam tema besar yang tercakup dalam beberapa program studi. Karena saya berasal dari universitas, bukan agama atau universitas negeri. Saya dari UI. Jadi saya mencoba berbicara pendidikan dalam konteks umum. Di negara kita, pendidikan itu diselenggarakan atau menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi Menteri Pendidikan Mendiknas juga memberikan ruang kepada kementerian lain untuk membuka pendidikan, termasuk di dalamnya adalah Kemenak atau Kementerian Agama. Yang lain juga itu bisa ada Menteri Kesehatan atau menteri-menteri terkait lainnya yang ingin menyelenggarakan pendidikan, tetapi tujuannya adalah bagaimana memajukan bangsa dan negara. Sebagaimana itu adalah Undang-Undang 45 menjelaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang 45 dikatakan bahwa pendidikan itu merupakan hak segala bangsa. Jadi kalau hari ini masih ada orang yang tidak berpendidikan, maka itu bukan salah warga negara. Itu salah pemerintah. Jadi salah satu tugas pemerintah adalah, ya dalam konteks kesejahteraan sosial dikatakan salah satu tugas pemerintah adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan. Kalau misalkan pemahaman rumah itu dibantu ya, dibantu bagaimana sehat ya, gurunya misalkan atau dosen-dosen yang misalkan masih kurang itu dibantu, baik sudah bagaimana gurunya ada, fasilitasnya masih kurang dibantu, dan semuanya sehingga pendidikan itu bisa maju. Yang ujung-ujungnya dari pendidikan yang maju, memajukan daerah kesehatan juga. Oke, yang tadi saya lihat di STI Universitas ini itu berfungsi antara
generasi S2, S3 dan S1 itu masih sangat jauh untuk ke depan ini. Ya saya kira ini menurut saya ini merupakan satu tantangan bagi SDI Salam untuk bagaimana segera menyelesaikan ini. Apalagi sekarang ada pembukaan bahwa yang disebut dengan dosen itu, ya, sebagaimana yang disebut dalam undang-undang guru dosen itu disebut, yang disebut dengan dosen itu adalah salah satu indikatornya adalah harus berkualifikasi minimal S2. Dan kalau bisa sebaiknya kita harus S3. Dan kalau S3 sebaiknya juga belajar di universitas yang bagus. Keluar, jangan belajar di sini. Apalagi bahkan sekarang juga lagi berat. Orang sekolah, orang satu asrama dari bukan jelas. Tapi saya kira kalau dosen tidak bisa melakukan itu ya. Karena kenapa? Karena dosen itu merupakan ya tulang punggung pembangunan. Kalau dosennya tidak berkualitas maka sudah bisa dipastikan bahwa kualitasnya juga kualitas murid yang diberikan itu berkualitas. Ya, jadi